Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yulianti, mahasiswa jurnalistik UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah jurnalistik dan perkembangannya sampai ke Indonesia. Pasti banyak di antara kalian yang penasaran mengenai sejarah jurnalistik. Awal mulanya muncul jurnalistik dapat diketahui dari berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Acta Diurna. Acta Diurna merupakan papan pengumuman pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Nah, di sini Acta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama. Dan Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Dalam sejarah Islam, seperti yang dikutip Kustadi Suhandang, cikal bakal jurnalistik yang pertama kali di dunia adalah pada zaman Nabi Nuh. Saat banjir besar melanda kaumnya, Nabi Nuh beserta keluarga serta para pengikut dan segala macam hewan berada di dalam kapal yang dibuat. Untuk mengetahui apakah air tersebut sudah surut, Nabi Nuh mengutus seorang burung dara keluar kapal untuk memantau keadaan air. Barangkali pangkatnya seorang reporter investigasi yang diminta untuk mencari tahu kadar kesurutan air. Surat kabar pertama diterbitkan di Prancis pada tahun 1631 dengan nama Gazette de France, yang merupakan surat kabar resmi pemerintah. Maka pada saat itu, surat kabar lainnya yang ada merupakan surat kabar gelap. Pada zaman dahulu, raja-raja yang mempunyai sifat monarki absolut menggunakan surat kabar sebagai alat penguasa. Maka dari kata Acta Diurna muncullah kata atau istilah jurnalistik sekarang ini. Selanjutnya, sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia. Di Indonesia, jurnalistik sendiri sudah diperoleh saat Indonesia masih belum merdeka. Sejarah perkembangan jurnalistik di Indonesia menjadi tonggak perkembangan pers Indonesia dan masih terus mendunia. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat juang. Di era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bud, dan Medan Prijaji terbit. Dan pada masa kedudukan Jepang, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi, ada 5 media yang mendapat izin terbit, yaitu Asia Raja, Tahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Berdasarkan sejarahnya, dunia jurnalistik Indonesia dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, jurnalistik kolonial, yaitu jurnalistik yang dibangun oleh orang Belanda pada abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda yang bernama Bataviense Noveles. Yang kedua, jurnalistik Cina, yaitu jurnalistik yang dibuat oleh orang berketurunan Tionghoa di Indonesia dengan menerbitkan surat kabar sebagai media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa di Indonesia. Terakhir, ada jurnalistik nasional, yaitu jurnalistik yang dibuat oleh anak bangsa asli Indonesia sebagai media perjuangan dan alat pergerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Kemunculannya ditandai dengan ikatan jurnalis yang dinamakan Medan Priai dengan dipimpin oleh Tirto Hadisuryo dan yang lebih dikenal sebagai Raden Djoko Mono.